Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Bu Yeni semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang simaklah penjelasan Ibu berikut ini. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang surat undangan. Simaklah penjelasan Ibu berikut ini. Tahukah kamu apa itu surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, dan sebagainya. Kamu telah mengetahui jenis-jenis surat. Setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat. Inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam suatu surat. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, nama dan alamat tujuan. Yang ketiga, pembuka surat. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Yang keenam, tempat dan tanggal surat. Yang ketujuh, pembuat surat. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam sebuah surat. Coba kamu perhatikan, manakah yang termasuk undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Nah, di sini ada beberapa contoh undangan. Undangan resmi di sini tanda panah merah. Ya, ini adalah contoh undangan resmi. Sedangkan tanda panah kuning ini adalah contoh surat undangan setengah resmi. Nah, sedangkan tanda panah warna biru ini adalah contoh undangan tidak resmi. Nah, apakah kamu sudah bisa membedakannya? Iya, bagus sekali. Tahukah kamu surat undangan terbuat dari kertas? Nah, kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena color, tetapi tidak mengubah wujud benda.
Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat. Hanya berubah bentuknya. Nah, sekarang kita akan belajar muatan IPA. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Nah, apa yang terjadi? Ya, kapur barus akan mengalami penyubliman karena kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat ke gas. Nah, ini ada beberapa contoh peristiwa menyublim. Yang pertama, ada camphor berbentuk padat dan menyublim menjadi gas. Nah, ada juga es kering berbentuk padat dan menyublim menjadi gas. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan masyarakat, perubahan juga terjadi berupa perubahan fisik maupun perubahan perilaku. Nah, sekarang kita akan belajar PPKN. Ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia seperti menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini materi pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.